Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ternyata nggak seperti yang dibayangkan oleh kita selama ini. Granit Xhaka yang kembali ke Emirates malah dapat sambutan hangat oleh supporter. Bahkan ditarik keluar tuh ada pelukan mesra sama mantan pelatihnya Mikel Arteta. Masih bersama Mas Panji, Mas Aldi dan juga Mas Firzi, kita bakal bahas ini nih teman-teman. Gimana sih kalian ngelihat momen ini yang ternyata Xhaka ini dan juga Arsenal punya hubungan yang romantis ternyata di akhirnya sampai pelukan sama Mikel Arteta. Ya isunya kan soal selebrasi waktu juara, ada yang bilang ngeledek Arsenal, si Frimpong kalau nggak salah. Yes. Gimana sih? Oh, yang Story, itu. story Story. gitu apa live gitu. Apa namanya, lu di Arsenal nggak juara, di sini unbeaten bla 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 bla. Sama dia yang ada interview apa ya? Yang Xhaka yang dibilang katanya keluar dari Arsenal Step merupakan up. sebuah kegagalan atau apa, tapi justru dia bilang step up kan. Iya, which is benar. Jadi goreng-goreng sih sebenarnya Dan itu. ya itu kan makanan sekali Iya, untuk media-media kan. Cuma buat gua dan fans Arsenal pada umumnya dan di Emirates juga, he's one of us. Dia memberikan banyak bagi kita. Dia pernah musuhan sama fans Arsenal, dia Jadi pernah kapten mengacungkan jari tengah ke fans Crystal Palace ya? Arsenal. Kayak Surti Tejo berarti dia. Apa? Kayak Surti Tejo ngacungin jari tengah Iya, dia. acungkan jari tengah. Ya kan? Iya. Gitu. Udah mulai Panji. Iya, udah biasa dia. Tahu kan main sama itu. Kastra. Sorry, udah main-main ke dunia industri itu. Hey. Sorry. Jadi itu menurut gua ya Pernah jadi kapten, pernah jadi musuh juga ya, iya, tapi namanya juga panjang sekali perjalanan Granit Xhaka di Arsenal. Jadi buat gua Circle-nya komplit penuh ya. penuh sekali, Perjalanannya. sangat penuh dan jarang pemain kayak begitu. Jadi buat gua gak kaget dan nggak main haru enggak. Ya emang Xhaka one of us gitu dan once a gunner always a gunner gitu. Jadi buat gua ya itulah Arsenal gitu. Kecuali pemain lu kayak Adebayor, Ya, Nasri, secara Lisi. jelas, secara tampak dia langsung. even Joe Willock. Tiap ketemu Joe Arsenal Willock. dapat apresiasi gitu. Jadi buat gua ya karena mungkin Leverkusen bukan kompetitor di liga lain juga dan mungkin fans Arsenal bangga. Anjir dia malah juara unbeaten di sana kan. Ya, banggalah kita sebagai kayak dibantai sama Arsenal kemarin. berarti kan kompetitor. Kalau Leverkusen Akhirnya lu ngerasain kompetitor. trofi gitu ya. Iya. Tapi kalau dari kemarin cukup mengejutkan nggak hasilnya, karena menangnya cukup telak ya walaupun 4-1. pre-season ya. 4-1. Tapi kan mereka unbeaten kemarin. Secara ini Iya. gimana permainannya? Arsenal Iya. ngeri banget. Nah, ya. ini kan jadinya gini, untuk si Leverkusen kan jadi ekspektasi tinggi terus Iya, nih. betul. Bagi si Alonso juga nih. Kalau yang kemarin sebut apa sih lagi yang lu kejar di Leverkusen dengan apa yang lu raih kemarin? Pasti sekarang apapun yang dilakukan akan dibandingkan dengan musim lalu. Betul. Bahkan friendly kayak gini pun di mana dia lagi membangun ke squadnya, di mana dia lagi bangun fitnessnya, langsung dibandingkan dengan prestasi musim lalu. Tapi ya itu tadi kemarin itu si Zinchenko ya udah lumayan, maksudnya lumayan lagi dia bisalah nunjukin beberapa move yang bagus, at least sebelum si Calafiori bisa fit, si Timber juga nggak tahu nanti bisa main nggak di kiri atau dia lebih di kanan. Tapi sisi kirinya Arsenal Yes, itu kan yang lagi good point. mencoba si Gua juga mau bahas itu. Arteta benahi, karena kita tahu lopsided banget di sisi kanan. Sisi kanannya kinerjanya bagus banget, tapi kalau dibandingin dengan sisi kiri, misunderstanding, operan dan lain-lain itu beda banget dengan flank kanan. Jadi ya sepanjang pramusim ini ya mungkin itu salah satu flank yang salah satu sektor lah yang si Arteta lagi coba benahi, dan ya di pertandingan kemarin at least nunjukin. Apa di evaluasi lo buat Arsenal? Sebenarnya tadi udah Firly Bilang sedikit kupas bahwa ya sisi kiri pada akhirnya Arsenal berubah. Gimana tadinya Martinelli hugging the line atau dia paling depan banget. Ya. Trossard juga kadang maju ke depan banget. Ini sedikit mundur, memberikan space bagi siapapun nanti Zinchenko atau siapapun untuk mengisi di depan. Nah kemarin pun demikian, bahwa ya benar lini kiri ini sedang diperbaiki juga. Mungkin nanti datangnya Merino juga akan membantu juga di situ. Udah pasti itu ya? Apa gimana? Belum, tapi udah here we go katanya. Here we go sih tadi. Cuman namanya belum ada official announcement, gua anggap belum. Cuman ya betul, sisi kiri lagi-lagi menjadi sektor yang sedang diperbaiki. Permutasi pergerakan antar pemainnya juga beda. Sekarang di kiri tadinya kan Zinchenko full jadi inverted midfield, terus Declan Rice sama juga depan. Kemarin pun Declan juga nggak starter kan. Artinya bahwa ini yang sedang dicoba-coba oleh Arteta, dan ya buat gua ini hal bagus. Tetap pertanyaannya, apa kali ini depan Arsenal sudah bukan masalah? No, still Arsenal masih butuh striker. At least tipe tap in doang itu juga perlu, karena ya sekarang kita punya seorang Havertz yang soal asli nomor 10 di Leverkusen kan. Beroperasinya emang fluid banget. Cocok sama Arteta. Cuman ada saatnya namanya liga itu lu bisa aja menang lawan City home away, itu Arsenal gampang bisa Arsenal menang home away lawan City. Masalahnya ke tim-tim kayak
Aston Villa, tim-tim kayak West Ham, tim-tim kayak Everton. Ini tim Fulham lagi. Fulham kalah kemarin. Iya, makanya ini tim-tim yang Arsenal tuh sulit sekali untuk menang gitu. Kalau tim jago Arsenal mungkin adapt terus bisa melakukan serangan yang juga cukup bagus. Cuma lawan-lawan tim-tim yang di Crystal Palace, tim-tim yang nggak dianggap bisa mengejutkan, Arsenal tuh repot karena apa? Saat deadlock, variasi serangan tuh nggak ada. Saat lu punya striker, lu cukup tap in doang itu ada opsi. Makanya kalau MU buat gue, MU mungkin karena lu punya seorang striker, ada Zirkzee, ada Højlund, striker yang untuk tap in pun bagus. Nah Arsenal tuh nggak punya. Tapi kemarin Arteta begitu yakin dia memuji seorang Gabriel Jesus. Lu baca nggak interviewnya dia? Iya, Dia bilang, iya. Ada yang something different with this dengan Gabriel Jesus katanya dari sentuhannya, gerakannya. Setuju gak? Menurut lo apakah memang ya itu indikasi Arsenal nggak akan beli striker lagi musim ini? Atau memang sebenarnya di balik itu dia masih mencari striker siapa yang cocok dari sisi harga dan lain-lain? Gua harap dengan dijualnya Nketiah ke Marseille, Belum tapi kan? udah ada update bahwa udah booking hotel di Marseille atas Woi, nama Nketiah, akhirnya. gitu ya. Inilah. Potong tumpeng defense Arsenal. Eddie Koci Murphy sedih. cabut. Koci sedih. Koci sedih. Ya, kayaknya jadi udah ada update dari ya penerbangan juga katanya udah dilihat atas nama Eddie juga. Ya dengan dijual Eddie gua rasa perlulah ada tambahan lagi di depan gitu. Karena walaupun cuma berapa 27 dengan penjualan dari kemarin si 30 juga untuk Ya, dari si Smith Smith Rowe. kemarin ya. Gua harap ada tambahan untuk lini depan lah. Perlu banget siapapun itu. Even sekelas Solanke, Watkins, apalagi Watkins ya. Solanke katanya Spurs ya. Iya, lagi Jadi diincar, mungkin 65. rebutan artinya ada rebutan nama ini. 65 juta ya. Karena Spurs juga belum dicoba-coba juga kan. Iya, penyerang juga. Tapi sebenarnya kalau dari sisi keuangan masuk dong. Kalau even beli Osimhen 130 masih Masuk dapat sekali, ya kan? Arsenal Karena PSR-nya belum bagus. beli tahun lalu dia belanja 200 juta kan. Iya. Tahun ini harusnya masih ada space Iya. buat itu ya. Bagus sekali Arsenal nggak ada masalah soal finance. Masalahnya ada klub-klub yang mau dicicil, ada yang enggak. Oh iya, itu ya. Itu akan yang jadi beda. Kayak Liverpool nanti kita bahas juga lah. Ada Berarti perbedaan. lu setuju ya lini depan masih menjadi Oh, PR gua buat setuju. musim depan buat Arsenal. Even dia kayaknya udah Ya, walaupun cukup kayaknya oke. setengah musim lalu ketemu lah dalam diri Havertz. Maksudnya kan 13 Oh, iya, gol dia musim musim lalu, akhir ya. 8 8 gol itu datang di position ketika dia bermain sebagai striker. Iya. Leading the line, dia Iya, berapa iya. kali kan golnya bagus juga tuh di depan. Cuman ya itu mungkin konsistensi, pelapis dan lain-lain. Ya mungkin mempengaruhi dengan setengahnya lagi diisi kompetisi. sama Gapsus kalau bagus juga. Nah, kan dan- tahun lalu Gapsus masalahnya efektivitasnya jelek kan. Yes, iya, depan gawang berapa kali Iya, miss padahal dia big pergerakannya chance. bagus sebenarnya. Sebenarnya si Arteta juga bilang di conference-nya kalau dia bilang gue tuh pingin ada combination yang baik antara mereka berdua, antara si Gabjes sama si Havertz, bahwa bukan hanya mensuplai satu sama lain untuk mencetak gol, tapi bagaimana interplay mereka itu menguntungkan tim as a whole. Ya, ya, Jadi ya. ini yang diinginkan oleh si Arteta ke depannya. Nah, nggak tahu kalau sekarang apakah mereka beli striker 100 juta pound tuh merusak balance yang lagi ingin diciptakan antara Ya. di lini Belum depan egonya. itu. Belum ya Egonya sebagai kalau dia seorang nama striker besar ya. 100 juta di mana sekarang tim-tim banyak yang bermain satu striker ya. Otomatis kan satu doang di depan gitu. Nah, bagaimana itu berdampak ke sisa timnya, Ya, ya, suatu striker yang mahal dengan musim akan mulai dalam 2 minggu dari sekarang. Jadi belum lagi kalau ada Mikel Merino Betul. kan artinya dia left sided number 8 dia Ya. bisa Ya, main ya. kan. Itu posisi Havertz juga iya. yang beberapa Bahkan kali Declan dicoba juga. di situ, Declan juga di Iya. situ. Nah, artinya lu akan nambah 2 pemain high profile lagi dengan musim yang akan mulai 2 minggu lagi. Jadi kalau emang itu benar kejadian dua-duanya datang ya expect Arsenal untuk perlu waktu adaptasi lebih. Bukan berarti mereka nggak bisa jalan, pasti mereka jalan. Adaptasi Eventually jalan, tapi emang perlu waktu mungkin Menyamakan visi 4 dan misi bulan, dulu 5 dan juga bulan. itunya Nah, ya pastinya chemistry-nya pasti. didatengin karena lu let's say datang Osimhen di atas kertas mungkin bagus tapi kan ego namanya seorang striker mau nggak mau dia pengen selalu dioper kan beda sama yang sekarang sistemnya Arsenal udah jalan semuanya bisa nyetak gol kayak roda begitu tiba ada satu yang ngaceng sendiri kan itu akan menjadi berubah harmonisasi permainan tapi yang gue tanya dari Arteta nih gue baca-baca dari Ototi waktu itu metode of itunya pelatihannya tuh macam-macam kan bahkan dia sempat kenalan sama pelatih rugby dia ikut zoom dari pelatih-pelatih mana dan sekarang dia punya gaya nyeleneh nyewa tukang copet coba di sebuah dinner dia suruh nyopet-nyopetin untuk meningkatkan kewaspadaan Alert ya. masuk akal gak sih menurut kalian masa lagi santai minum gitu terus ada yang nyopet kita anjir apa hubungannya sama sepak bola menurut kalian Iya. relate-nya apa kalau orang ikutin ini dibikin konten ngeprank bahaya nih. Coba bikin itu. Ya, tapi maksudnya menurut apakah ini Ya ini relate buat sepak Arteta bola? datang ini kan bakal menjadi tahun kelima dia Iya. di Arsenal 4,5 di Arsenal dan yang dia lakukan ini nggak cuma ngelatih dia benar-benar merubah culture
dia membuat standar yang cukup tinggi, dan kalau lu perhatiin dari tim yang sangat dia inherit, tim yang dia dapatkan Gua suka sih hanya Arteta. tersisa 3 doang. Namanya bener-bener bersih-bersih Deadwood ya, bener-bener Arteta lakukan gitu. Iya. Jadi secara culture dilakukan. Terus juga di ruang makan ada poster Arsene Wenger besar gitu menyambut gitu. Bener-bener heritage dari tim ini, even dari eranya Arsene Wenger itu nggak dilepas, tapi di embrace gitu, disambut gitu. Dan culture seperti itu tuh yang dijaga sama Arsenal, termasuk dari segi metode latihan, gimana dia pernah juga lagi latihan style lagu You'll Never Walk Alone, seolah-olah lu di ambience-nya Intimidasinya, Anfield. Terus juga yang terakhir adalah saat lu menyewa Copet. seniman-seniman Copet, tangan iya, ya iya, gitu. iya. Jadi Asik untuk bahasanya, Asik sih. untuk menjaga alert lu bahwa ya gimana, mungkin dia adalah seorang kakak yang kan nggak begitu jauh juga umurnya, kan kakak yang sayang sama adik-adiknya, bahwa nih loh lu harus alert terus, dan ini bakal bersambung nanti mungkin di lapangan saat apalagi para pemain bertahan, lu harus alert terus karena Inggris lah rajanya coming from behind gitu kan. Pemain-pemain kayak sekarang ada Doku, terus ada Garnacho, pemain yang coming from behind itu jagonya, dan saat lu sedikit aja nggak alert itu bakal bermasalah. Mungkin itu yang lagi dipengenin sama Arteta. Ya karena kan tahun lalu kan juga permasalahannya ketika mereka sudah unggul, mereka suka sedikit Yes, setback, layback, ya. dan fokusnya suka hilang di akhir-akhir, kecolongan juga kan. Mungkin itu yang meningkatkan kewaspadaan pemainnya sampai akhir gitu ya. Iya, metode-metode out of the box ini kan jadi kayak lebih terekspos ya sekarang dengan media sosial dan lain-lain. Langsung banyak juga meme-nya kan, apa Pep Guardiola made Arteta do this gitu loh, nyopet dari pemainnya sendiri. Kayak saking stresnya gitu, nggak bisa ngadepin Guardiola. Cuman ya semua pelatih ada metodenya, semua pelatih ada apa yang dia anggap akan works dengan grup pemain ini. Dan grup pemain ini ya itu tadi Aldi udah bilang udah 5 tahun loh. Ini teritori di mana Arteta udah harus datengin hasil result dari apa yang dia lakukan selama ini. Kalau metode-metode yang di luar kotak itu kan berapa kali kita lihat ya, pelatih-pelatih bahkan membawa para pemain mereka canoeing dan lain-lain lah, ke camping kemana-kemana. Ya ini karena Arsenal aja, dan emang pemberitaannya jadi rame karena pemain-pemainnya mereka ya high caliber players gitulah, menyewa copet itu kan bukan hal yang lazim Unik sih, dimanapun kan dari dulu-dulu. Ya, biasanya kan orang kayak pelatih-pelatih itu kayak Iya, ngajak paling orang outing paintball, keluar, ya kan, gitu, paintball, ngapain bentuk gitu. chemistry, Bonding. bersamaan. Bonding, ya. Kalau ini kan aneh emang nyeleneh gitu Kalau kan. Ten Hag apa ini ya, cara-cara melatih yang aneh Ya apa? ngirim orang ke desa. Oh iya, Sancho, balik sama aja. Balik sama aja. Nggak ada bedanya. Balik gak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Desa itu ngapain dong? Gue kira makin Excel gitu enggak? Nyata. Tapi kalau seberapa optimis sih lu ngelihat nanti dengan ada Timber yang tahun lalu bisa dibilang pemain lama rasa baru, sama juga Calafiori yang sekarang menjadi the new sensation-nya. Musim lalu Arsenal bagus dengan tadi Panji udah bilang bahwa jumlah gol ini terbagi banyak pemain gitu. Itu sudah pernah kejadian di Man City. City pernah bagus tanpa seorang nomor 9. Ya, Ferran Torres ya. Terbagi banget gitu kan. Saat ada nomor 9 makin sempurna. Gambling, tadi Panji udah bilang juga, gambling saat ini works bakal works banget, saat ini enggak ya bakal menjadi masalah. Gamble itu atau perjudian itu harus dilakukan oleh Arsenal. Lagi-lagi gue mengutamakan Arsenal harus berani take a risk kayak Onana ngambil striker. Kan tadi katanya Onana pengen ambil resiko. Karena suka ada-ada aja cari Iya. ini. Ambil gitu kakinya. Iya gitu Itu ya. kalau besok dia blunder dibikin Ini adalah risiko saya ambil. Keluar di situ tuh, mampus tuh risiko. Ya buat gua tetap lah kalau Arsenal main bagus, sistemnya jelas, itu udah dari 2 musim lalu udah kelihatan gitu. Oh, sistemnya bagus. Semua tim memuja Arsenal, permainan. Orang mana bilang musim lalu yang paling like juara Arsenal dengan rekor yang semua stats Bisa ngalahin Panji City juga pula ngejagain kan, Arsenal. yes. Yes. Cuman pada saat Resultnya. resultnya itu nggak cukup. Di garis finishnya dia suka nolongin orang. Iya, itu dia. Kalau Marathon suka nolongin orang jatuhnya. Yuk, gitu. baik. Akhirnya City yang juara. Iya, gitu. gitu. Jadi buat gue masih lah perlu nomor striker nomor 9. Masih perlu Walaupun berarti musim udah mau mulai nih, pokoknya number 9. Mesut Ozil aja kan deadline day begitu perform gitu. Jadi buat gue selama sampai Agustus ini selesai tetap ada seorang harus yang didatangkan lah. Oke, Nomor 9. dengan kondisi line up seperti ini, musim lalu memang bisa runner up, tapi kalau untuk musim ini, jika 4 besar, Koci sempat ngomong soalnya, kalau nggak juara harus out Arteta. Tapi kalau buat teman-teman semua, gimana ngelihatnya? Gua nggak sesimpel nggak juara Arsenal pecat enggak. Apa Arteta pecat enggak? Yes. Karena yang dibentuk ini udah culture sistem. Dia kan mau perpanjang kontrak bahkan kan katanya kan. Yes, jadi kalau gua nggak sesimpel Masih salah satu pelatih termuda ya Dan di termahal. Premier League. Dan termahal sekarang, Iya. serius. Dan salah satu yang termahal. Oh, ada Pep, Bos. Ada Pep ya, benar. Jadi buat gua nggak sesimpel ya lu nggak juara sama dengan pecat enggak lah.
Ya, karena memang ada progres yang diperlihatkan ya oleh Mikel Arteta ya bersama tim Arsenal juga. Setelah kita bahas Kalau Mikel Virsi Arteta. kalau Virsi gimana? Oh iya, kalau Virsi Kalau gimana? juara? Bang Virsi. Kalau nggak juara, penggantinya dulu siapa? Nah, Itu dia. Kalau lu ganti, ya itu pelatih itu kalau lu mau ganti fine. Tapi siapa penggantinya? Penggantinya itu harus better dari sebelumnya. Kalau misalnya bisa datengin siapa? A-list nggak tahu. Gua wish listnya Arsenal siapa? Pelatih. Kayaknya udah pada settle sama Arteta deh. Sekarang susah tuh Kecuali nyari coaching. pelatih. Sekarang susah tuh nyari pelatih. Karena Ya karena kan maksudnya yang pelatih berkualitas tuh nggak, buktinya ada yang dicoba-coba sana sini gagal-gagal semua kan. Iya, Nah, Dan itu dia. nyiptain sistem yang udah dibangun Arteta itu nggak dalam waktu. Kan itu udah 4 tahun 5 Udah tahun. 4 tahun 5 tahun. Diganti pelatih baru, 4 tahun. ganti sistem 2 tahun lagi. pertama ngabisin pemain-pemain Ya, Deadwood. Deadwood dibuang semua. Istilahnya Deadwood gitu. Sekarang nah 2 tahun terakhir ya jalan juga dengan sistemnya Yes, gitu. Kan progress. tinggal menyempurnakan lah. Iya. Gitu. Buat gua bisa melangkah jauh di Liga Champion, bisa sampai hari terakhir lu fight dengan tim Iya, se-Super City gitu. Buat gua ya ini udah Itu progres. progres lah gitu. Dan boardnya sih emang ini juga di balik layar kan dia Iya. juga ada artikelnya tuh bagaimana dia kerjasamanya bagus dengan Yes, si Tim Garlic, Lewis. dengan Lewis, Tim Lewis. dengan siapa lagi lah ya Iya. orang-orang chief sport science-nya pun sampai ke tim medical officer-nya pun dia menghindari cedera Iya. pemain-pemain penting musim lalu. Selama kerjasama di balik layar ini, Edu terutama Iya, ya bagaimana pasti dia dia bisa mendukung Arteta dalam mendatangkan pemain yang dia inginkan. Kan kalau Fiori cepet tuh datangnya kan nggak tanpa mikir bababa langsung tiba-tiba udah. Kalau si Merino juga ternyata udah here we go aja ya, artinya emang Sedekat oke itu. banget sedekat itu dan seefisien itu kerjanya karena di bursa transfer ya. Contohnya Newcastle lah baru buka ngomong dikit sama Gehi udah bocor Enggak, kemana-mana, iya. bapuk banget. Nah kalau Arsenal kan tiba-tiba udah aja Rapi. dapat rapi langsung dapat Dani. Tapi Newcastle udah dapat juga kan. Ya itu mah dianggap ya. Belum, lah itu. apaan siapa sih Sule itu. Tahun lalu kan baru main 3 kali 4 kali ya, sekarang main baru. Mulai pertengahan Agustus bisa. Alhamdulillah. Oke. Itu sudah disempurnakan lah pokoknya. Nanti kita lihat bagaimana nantinya Arsenal di musim depan. Adanya Mikel Merino dan juga ada namanya Calafiori. Tapi di atas MU apa di bawah MU? Arsenal. Kalau realistis sih di atas MU. Arsenal Kalau ya? realistis, tapi kalau optimis pengennya pasti MU yang di atas. Walaupun sulit sepertinya. iyalah. Tapi ngomong-ngomong soal menyempurnakan, ini kita pindah ke klub Inggris lainnya. Liverpool ini katanya nih segera mendatangkan Sergio Busquets Genzi. Nah, Genzi, siapa Sergio Busquets Genzi ini? Langsung aja kita bahas di next video. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.